Selamat pagi bagi kita sekalian. Saudara, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami. Kini kami akan merenungkan firman-Mu, sapaan pagi kami. Berkati hamba-Mu, berkati juga yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan sebagai renungan pagi kita hari ini, kami ambil dari Imamat 19 ayat 17 yang berbunyi demikian. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Imamat pasal 19 ayat 1 hingga ayat 37 ini ada lebih kurang 27 kali dikatakan oleh Tuhan lewat Musa, janganlah. Jadi lebih kurang 27 kali kata janganlah. Dan diberi judul ialah kekudusan hidup. Nah, pada teks kita ayat 17 ada dua kata yang dipakai jangan. Yang pertama ialah janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan yang kedua, janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam perjalanan hidup manusia, ternyata sejak dahulu hingga hari ini, tidak sedikit juga orang yang membenci sesamanya manusia, bahkan membenci saudara-saudaranya, bahkan membenci sesamanya orang-orang beriman. Ternyata membenci ini masih juga terus sampai hari ini. Jangan-jangan kita juga masih ada rasa benci terhadap seseorang. Maka pada hari ini Tuhan mengingatkan umatnya Israel yang pada saat itu ada di Gunung Sinai. Dikatakan tadi, janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu. Hati tidak dapat dilihat, tetapi lewat perbuatan orang dapat melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Maka dari itu, saudara, kata membenci di sini harus kita hindari. Dan janganlah kita membenci terhadap sesama kita, membenci saudara kita, membenci sesama anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena membenci ini bukanlah mendatangkan rahmat, bukanlah mendatangkan kesehatan, bukanlah mendatangkan berkat, tetapi membenci ini mendatangkan dosa. Nah, oleh karena itulah kita sebagai orang pilihan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan Yesus menjalankan tanggung jawab, bersaksi, bersekutu dan melayani, maka kita wajib menghilangkan rasa benci di dalam hati kita. Kita selalu mendengar benci itu adalah memusuhi orang, dan tidak diungkapkan lewat kata-kata, tapi dalam hati. Dan ini sering kita katakan mendendam. Maka hari ini kata benci mari kita ubah benar-benar cinta. Berarti kita sebagai orang Kristen, sebagai pilihan,
kita harus benar-benar cinta terhadap sesama kita, terhadap saudara kita, terhadap sesama anak-anak Tuhan, supaya kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi penyebar berita kesukaan. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, dikatakan tadi, janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Nah, jadi kenapa ini Musa mengatakan? Karena saudara, karena kita benci kepada seseorang, kita tidak berani mengungkapkan apa sebenarnya dalam hati kita yang kita tidak suka kepada seseorang. Yeskiel katakan, hai anak manusia, jikalau engkau mengetahui saudaramu bersalah, jikalau engkau tidak memberikan nasihat atau teguran, jikalau dia mati, maka dosanya akan ditanggung oleh engkau. Tetapi jikalau engkau menegur dia dan dia tidak mau bertobat, dia mati, dosanya dia yang menanggung. Berarti saudara, jikalau kita tahu ada saudara kita yang bersalah, jangan kita benci. Tetapi kita harus memberikan teguran, memberikan nasihat, memberikan didikan, tetapi dengan penuh kesabaran. Karena Osaka, orang sabar dikasihi Allah. Nah, jadi seringkali orang, dia sudah tahu saudaranya ada kesalahan terhadap dirinya, tetapi dia tidak memberikan teguran ataupun tidak memberikan didikan. Maka dari itu rasa benci tadi tersimpan dalam diri kita. Maka dari itu, jikalau itu tersimpan dalam diri kita, maka kita sendiri yang akan mendatangkan dosa pada diri kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak memberikan teguran ataupun nasihat kepada saudara kita tadi, ataupun sesama kita tadi. Maka Musa mengatakan tadi, janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jadi kita tahu mereka salah, kita tahu mereka berbuat yang tidak benar, tidak baik, maka dari itu kita harus menegur, kita harus menasihati. Jikalau tidak, berarti kita mendatangkan dosa kepada diri kita sendiri. Apalagi pada saat ini, saudara, pemerintah kita menganjurkan kita dalam hidup new normal life ataupun kebiasaan baru. Maka dari itu ada peraturan, pakai masker, cuci tangan, jangan berkerumun. Kita tahu sebenarnya, kita tahu bahwa mereka tidak pakai masker itu adalah merupakan carrier daripada virus corona. Tetapi kita diam-diam aja. Kita tahu anak kita tidak mencuci tangan, tapi kita diam. Kita tahu sesama jemaat kita tidak mau menghindari kerumunan, kita biarkan. Nah, ini kan mendatangkan dosa. Karena kita tahu mereka itu melakukan kesalahan, tapi kita diam. Maka dari itu, saudara, firman Tuhan tadi mengingatkan kita, supaya kita ini sebagai orang pilihan, sebagai orang percaya, jangan membenci. Berikan teguran kepada setiap orang yang kita rasa ada kesalahan. Dan jangan mendendam. Dan ingat, jikalau kita tidak melakukan nasihat atau teguran kepada setiap orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan perbuatan yang tidak benar, yang membenci diri kita, maka kita juga akan menimbulkan dosa terhadap diri kita. Maka dari itu, saudara, pagi ini, sebelum kita beraktivitas, mari coba kita ingat dalam hati kita, apakah kita pernah membenci? Apakah kita pernah tidak mau menegur orang yang berbuat salah? Kita ingat dalam diri kita. Jikalau memang kita pernah membenci, atau sampai hari ini kita masih ada benci terhadap orang, mari kita selesaikan. Kan kita berikan arahan kepada saudara kita yang kita benci itu lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat doa, lewat sapaan. Supaya tidak ada lagi unek-unek dalam diri kita.
terhadap perbuatan-perbuatan orang. Jikalau Tuhan berkenan kepada kata-kata kita, maka mereka itu akan bertobat. Mereka akan melakukan yang terbaik. Jikalaupun mungkin mereka tidak mau bertobat dan tidak mau melakukan apa yang kita kehendaki, biarkanlah dia seperti itu. Tetapi kita jangan lupa terus mendoakan dia. Memberikan nasihat, serta kalau boleh memberikan teguran. Teguran itu adalah merupakan perbuatan yang baik. Jikalau kita tahu orang bersalah, kita tidak menegur, berarti kita sendiri yang bersalah. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas hari ini hingga sore nanti. Kita sehat, salam sejahtera, damai dari Tuhan, corona segera sirna dari Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Pada pagi hari ini Bapa, kami sudah merenungkan firman-Mu. Dan firman-Mu ini mengingatkan kami, supaya kami tidak membenci saudara kami. Namun kami akan memberikan nasihat teguran kepada setiap orang yang pernah melakukan yang tidak benar terhadap diri kami. Karena jikalau kami biarkan, maka kami sendiri akan menimbulkan dosa dalam diri kami. Bapa, pagi ini kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang ada di kelas Jakarta, Kalimantan, yang sudah lama berumah tangga, namun belum mendapatkan keturunan. Bapa, bagimu tidak ada yang mustahil, karena Engkau mengatakan kepada manusia, beranak cuculah, maka itu akan menjadi kenyataan di setiap majelis jemaat GBKP yang ada di kelas Jakarta, Kalimantan, yang belum mempunyai anak di tengah-tengah keluarga mereka. Berikanlah anak bagi mereka, anak laki-laki maupun anak perempuan. Kami merindukan itu hadir di tengah-tengah keluarga jemaat-jemaat Tuhan di Jakarta, Kalimantan. Berkati juga guru-guru KKR dan juga berkati aktivitas kami di kelas Jakarta, Kalimantan ini. Pendeta, penatua diaken, emeritus, dan seluruh pengurus kategorial, Tuhan berkati. Ampunkan dosa kami Bapa, sertai kami hari ini hingga nanti sore. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.